Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, di video kali ini kita memasuki segmen terakhir dari podcast Video Informasi Gizi atau Vimazi. Podcast Video Informasi Gizi atau Vimazi adalah salah satu program kerja dari bidang 3 Hima Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan konsep dari video ini yakni memberikan informasi seputar jenjang karir dari pengalaman ahli gizi lulusan mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang maksud dan tujuannya memberikan gambaran secara umum mengenai jenjang karir dari mahasiswa hingga menjadi seorang tenaga ahli gizi pada sebuah institusi kepada mahasiswi gizi UHAMKA dan halayak luas dalam bentuk video. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Rahmasari. Saya merupakan mahasiswi program gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka periode 2022-2023. Di episode kali ini kita akan membahas tentang jenjang karir sarjana lulusan gizi yang dihadirkan oleh narasumber yang merupakan seorang demisioner, yaitu Kak Dera Alganiu, SSGZ, selaku lulusan mahasiswa program studi gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Dera boleh memperkenalkan dirinya kepada Sobat Gizi yang ada di rumah dan yang sedang menonton. Silakan Kak. Ya, halo semuanya, teman-teman sahabat gizi. Perkenalkan, nama saya Dera Alganiu Sabarudin. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit IMC Alam Sutra sebagai ahli gizi. Itu pekerjaan utama. Terus juga ada kerjaan sebagai freelance juga di salah satu klinik di daerah Tangerang Selatan sebagai ahli gizi. Wah, keren banget ya teman-teman. Nih, pemateri kita pada hari ini super kece banget dan tentunya pembahasan pada hari ini akan keren banget sih pastinya. Teman-teman Sobat Gizi pasti sudah menunggu-nunggu nih Kak, sudah antusias untuk menonton dan mendengarkan. Mungkin langsung saja kali ya Kak pertanyaannya. Untuk yang pertama, kan kakak ini tadi sudah dijelaskan bekerja di salah satu institusi gitu Kak. Nah, aku mau tahu nih Kak, pengalaman kakak itu dari awal kuliah gitu Kak, selama menjadi mahasiswa gizi di UHAMKA itu seperti apa? Mungkin ada gambaran kepada Sobat Gizi gitu Kak. Kalau jadi mahasiswa gizi ya tadi? Iya, betul. Gambarannya sih kayak sebenarnya kita belajar ilmu gizi dasar. Sebenarnya kan kalau gizi itu kan dari mulai kita lahir, sebelum lahir malah sampai ke tua kan gitu, kita harus penuhi kecukupan gizi kan. Iya, betul. Jadi kita belajar semua tentang daur kehidupan kayak gitu, dari calon pengantin sampai ke geriatrik yang usia tua gitu kan. Terus juga kita selain itu belajar mengenai penyelenggaraan makanan, terus asuhan gizi klinik, terus gizi masyarakat juga ada. Terus ada juga pangan, terus juga ada juga bagian olahraga, biasanya sport nutritionist gitu biasanya. Banyak ya Kak, ini mungkin tadi dikit di-spill mata pelajaran atau mata kuliahnya ya teman-teman di ahli gizi sendiri itu seperti apa. Seru sih ya kalau dengar dari ceritanya. Oke, mungkin Kak, aku kan dapat informasi juga nih. Kakak ini seorang demisioner yang pernah menjabat sebagai Ketua Hima Gizi UHAMKA dan sebagai Kepala Komisi 3 DPM Fikes UHAMKA. Boleh kali Kak memberikan sedikit cerita juga bagaimana pengalaman kakak di organisasi itu, ada 2 jabatan seperti itu, bagaimana? Sebenarnya kalau 2 jabatan itu kan bukan dalam satu waktu kan. Jadi pertama emang hima dulu, himpunan gizi, kemudian setelah selesai hima itu baru ikutan DPM itu, iya, ya, Komisi 3. Kalau misalnya dari hima pengalamannya ya pasti, apalagi kan sebagai ketua gitu kan, ngatur teman-teman buat bikin program kerja, terus dampingin teman-teman juga biar maksudnya nggak ada saling miskomunikasi, biar semua kegiatannya biar lancar kayak gitu. Terus juga bidang-bidangnya kan banyak gitu, jadi sebagai ketua juga harus bisa mengayomi gitulah di setiap bidang-bidangnya gitu. Terus juga dari organisasi itu bisa manajemen waktu kita tuh bisa belajar dari situ. Jadi kalau misalnya kita mau ada kegiatan apa-apa bisa
sesuai rencana, sesuai planning kita gitu, biasanya enaknya kayak gitu. Terus juga kalau untuk ke DPM-nya kan itu malah banyak yang harus dipegang lagi kan, dari tingkat hima, terus BEM juga gitu. Jadi harus bisa lebih ngatur waktunya, terus bisa lebih mendekatkan ke organisasinya gitu. Lebih ke time management gitu ya Kak intinya gitu. Jadi kita ikut organisasi juga belajar ya teman-teman. Kita belajar time managementnya bagaimana, terus juga bisa mendapatkan banyak teman gitu ya Kak ya. Oke. Oh ya Kak, itu kan kalau misalkan ikut organisasi itu pasti ada hal positif dan juga manfaatnya nih Kak. Mungkin boleh ada hal positif dan manfaat dari Kakak mengikuti organisasi itu ada apa aja Kak? Yang pertama, jejaring kita itu jadi banyak, kenalan kita banyak. Kalau misalnya di intern kan ada banyak hima juga kan, ada hima kesmas, hima Hima Gizi, ya Hima Kesmas, Hima Gizi. cuma 2 ya? Iya cuma 2. Sorry, tadi kan sebelumnya soalnya ada TKV. Iya. Jadi kita bisa nambah teman juga dari situ, terus juga ke senior-senior, ke dosen-dosen juga jadi lebih enak gitu kalau misalnya kita mau ngadain acara, kegiatan, ngobrolnya jadi enak gitu. Terus juga ke luar gitu juga untuk bisa nambahin skill komunikasi kita gitu, kayak misalnya lobby, gimana kita misalnya mau nawarin sesuatu gitu kan. Itu kita bisa belajar dari situ. Sama yang tadi untuk organisasi, ngatur waktu, terus planning sebuah acara itu jadi kita tuh tahu apa sih namanya, kita ini masih kurang di bagian apanya gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ gitu. Jadi bisa lebih detail, lebih rinci gitu apa kurangnya gitu. Lebih Kak, banyak teman gitu ya Kak, mungkin betul. dari berbagai dari prodi lain juga gitu kan ya Kak. Gitu. Oke. Banyak ya teman-teman manfaatnya, jadi ikut organisasi itu keren pokoknya. Makanya ikutan Hima Gizi. Iya. Betul. Oke Kak. Ini kalau aku lihat dari CV Kakak itu Kak Dera ini sebagai ahli gizi pada salah satu rumah sakit gitu ya Kak. Iya, betul. Itu bagaimana sih Kak pengalaman Kakak pertama kali masuk dunia kerja setelah lulus dari UHAMKA gitu? Itu bagaimana Kak rasanya? Rasanya sih pertama, apalagi pas pertama kali kerja itu kan deg-degan, ketemu orang-orang baru. Waktu itu sih pertama kali kerja bukan sebagai nutrisionis di rumah sakit ya, di bagian quality assurance. Jadi tuh dia menangani produk makanan di salah satu restoran gitu. Jadi di restoran itu punya SOP namanya. SOP, jadi kita baca tuh SOP-nya kayak gimana, terus kayak keamanan pangan juga sih jatuhnya, HACCP kayak gitu. Jadi kita mantau apakah si petugas ini tuh kerja sesuai SOP apa enggak, kayak gitu. Jadi kita ketemu orang baru, terus kalau misalnya emang ketemu kesalahan apapun nggak sesuai sama SOP, kita bisa ngasih tahu ke petugasnya kalau ini tuh harusnya kayak gini gitu. Nah itu sih yang jadi tantangan juga kan, takutnya kita salah ngomong ke petugasnya gitu, jadi takutnya malah sakit hati atau gimana gitu kan. Terus setelah dari itu baru jadi ahli gizi di rumah sakit gitu. Sama sih, kalau jadi ahli gizi rumah sakit itu lebih ke bagian klinik, terus patofisiologi itu lebih harus didalamin gitu untuk materinya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kan kalau di rumah sakit itu kan berbagai penyakit banyak berbagai penyakit. Jadi kita juga harus paham materi kayak apa sih namanya, Dietetik penyakit infeksi. Iya, itu dietetik itu kan ada infeksi, ada yang enggak infeksi, penyakit menular, penyakit menular atau penyakit yang tidak menular. Betul. Kayak gitu, banyak pokoknya penyakit gitu. Jadi kita memang harus ngedalamin dietetik itu. Jangan sampai, apalagi kan kalau di rumah sakit itu kita megang pasien yang orang lagi sakit kan. Jangan sampai kita salah ngasih diet, salah kasih asuhan gizi, nanti takutnya berakibat fatal gitu sih tantangannya kalau di rumah sakit itu. Oke. Mungkin lebih ke deg-degan, terus kayak banyak tantangan gitu ya Kak. Peralihan mungkin ya Kak dari kuliah terus juga ke jenjang karir kan agak berbeda, jadi betul. lebih mengkondisikan diri sendiri gitu ya Kak.
Oke, kalau misalkan masuk ke dunia kerja gitu Kak, nah itu ada apa ya syarat gitu nggak sih Kak untuk masuk ke sananya? Kalau untuk syarat tertulis ya, Iya. kalau misalnya di gizi rumah sakit, ahli gizi rumah sakit itu yang pertama harus punya STR, surat tanda registrasi, terus juga ya kayak ijazah gitu segala macam kan, transkrip nilai, terus mungkin sertifikat-sertifikat, pelatihan-pelatihan itu bisa menunjang untuk apa ya, tambahan plus lah buat kita nanti masuk ke rumah sakit itu. Terus juga setelah masuk itu sih nanti kita bikin surat izin praktek namanya. Jadi izin praktek di rumah sakit itu gitu sih. Untuk syarat tertulisnya mah paling kalau yang lain-lainnya itu kayak misalnya pengetahuan ilmu kita selama kita kuliah itu pasti dipakai gitu. Oke, itu syaratnya mungkin bisa kita pelajari dari sekarang ya teman-teman yang mungkin masih kuliah ya Kak ya, bisa Betul. dipersiapkan dari sekarang. Nanti setelah kita lulus kita lebih bisa matang untuk menempuh ke jenjang selanjutnya gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, dalam podcast ini kan kita kan menceritakan tentang sarjana gitu ya Kak, sarjana lulusan gizi. Nah, kalau tadi sudah diceritakan berbagai pengalaman dari Kak Dera juga, nah dari kuliah, terus juga kuliah ke jenjang selanjutnya. Nah ini kalau aku boleh tahu nih Kak, misalnya Kakak jadi ini pengalaman kerja Kakak sebagai ahli gizi dalam rumah sakit sendiri pas udah di rumah sakitnya gitu Kak. Itu kan tadi peralihan. Nah, Iya. sekarang saat di rumah sakitnya itu seperti apa Kak? Kalau jadi ahli gizi rumah sakit itu ada rumah sakit yang pegang penyelenggaraan makanan sama bagian gizi kliniknya gitu. Jadi kalau misalnya di IMC Alam Sutra ini kita pegang dua-duanya, pegang penyelenggaraan makanan sama gizi klinik. Jadi untuk jadwalnya itu kita nanti ganti-gantian, shift, tergantung shift sih sebenarnya. Jadi kalau untuk penyelenggaraan makanan ya basic kayak MSPM, MSPM dasar, MSPM lanjut, ada kan ya mata kuliah itu kan? Ada Nah Kak. itu kepake dari di rumah sakit gitu. Jadi kan kayak untuk penerimaan pengorderan misalnya order makanan, bahan makanan, terus kayak untuk pembelanjaan sampai ke pengolahan distribusi, nah itu kepake semua. Gitu itu untuk penyelenggaraan makanan. Terus kalau untuk gizi kliniknya kita ketemu banyak pasien, semua pasien kita kunjungin kalau misalnya emang ada masalah gizi dari hasil screening ya, dari hasil screening kayak gitu. Jadi banyak ketemu penyakit-penyakit baru juga itu yang biasanya sih untuk di gizi kliniknya gitu. Ya kebetulan kan aku juga semester 4 nih Kak, itu lagi mengerjakan banyak-banyak kasus gitu Kak. Nah ini mungkin bisa dari sekarang ya teman-teman semua, karena dari kasus-kasus ini kita juga bisa lebih belajar gitu ya Kak. Nanti saat sudah di dunia kerja kita bisa lebih apa ya, mengaplikasikannya Ya lebih baik betul. lagi gitu ya Kak. Oke. Oh ya Kak, ini karena sudah di penghujung acara, karena sudah di waktu juga, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit closing statement nih Kak. Boleh diberi kasih tips dan saran dari Kakak agar mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja gitu Kak, agar lebih matang lagi. Itu tips dan saran dari Kakak itu seperti apa? Kalau tips tadi kan harus disiapin dari pas kuliah ya materi-materinya itu mata kuliah. Sebenarnya semua mata kuliah sih harus bisa apa ya harus bisa lah pokoknya. Apalagi kalau misalnya emang fokusnya mau ke gizi klinik, masalah kayak patofisiologi, terus juga dietetik, infeksi menular, infeksi atau penyakit tidak menular itu juga harus diperdalam. Jadi kalau di rumah sakit itu ya eh, nggak kayak kasus di Kuliah. kuliah gitu kayak misalnya cuma diare doang, oke diare, cuma kan ada komplikasi-komplikasi Ya betul. itu, jadi harus mengcombine diet-diet itu kan, itu yang pasti punya apa ya, belajarnya jangan sampai itu doang gitu kan, kita nggak cuma di kuliah doang, harus cari kayak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar kayak gitu, belajar di luar juga gitu. Terus juga ningkatin komunikasi, eh, bahasa juga itu juga penting. Takutnya kayak misalnya ada pasien yang nggak bisa bahasa Indonesia Iya. gitu, cuma bisa bahasa Inggris gitu misalnya, itu juga bahasa. Terus attitude kita selama bekerja juga harus apa ya, kita harus memiliki attitude yang baik itu
Itu sih palingan. Tipsnya mungkin dari Kadera belajar lebih giat lagi gitu ya Kak. Jadi kalau teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video podcast ini, kita lebih tingkatin lagi nih teman-teman untuk belajarnya, lalu juga soft skill untuk berbicaranya Ya, juga betul, ya Kak betul. ya. Agar saat kita turun langsung, saat kita sudah di dunia kerja, kita sudah tidak kagok lagi gitu ya Ya, Kak. kayak Oke. gitu. Baik, itulah obrolan kita bersama narasumber kita yaitu Kadera Alganiu SGZ terkait jenjang karir lulusan sarjana gizi. Wah, seru banget ya teman-teman. Banyak banget informasi dari berbagai pengalaman dari Kadera yang sudah didapatkan melalui podcast ini. Dari obrolan ini, hal-hal yang dapat kita ambil dari sebuah pengalaman menjadi seorang ahli gizi dari Kadera yaitu pada saat kuliah ini kita sebagai mahasiswa itu harus sungguh-sungguh dalam belajar, yaitu dalam menuntut ilmu di mata kuliahnya ataupun untuk siswa-siswi pelajar di mata pelajarannya itu supaya dapat menunjang pendidikan kita selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi juga kata Kadera, organisasi itu menambah relasi juga ya teman-teman, menambah soft skill gitu. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mengikuti organisasi. Salah satunya yaitu adalah public speaking, cara kita berbicara kepada orang ataupun saat kita bertemu dengan siapapun gitu, teman-teman. Karena saat kita memasuki dunia kerja, ilmu yang didapatkan itu tidak akan terbuang dan sangat amat bermanfaat. Untuk saran dari Kadera sendiri, itu siapkan diri untuk lebih ke jenjang pendidikan selanjutnya agar lebih matang dan juga kuasai mata pelajaran ataupun mata kuliah yang sedang ditempuh. Karena ketika terjun langsung kita akan menemukan pasien dengan berbagai penyakit yang kompleks dan berbagai macam gitu teman-teman. Oke. Dari poin-poin yang telah disampaikan mungkin sudah sedikit tergambar ya oleh Sobat Gizi semua nih Kak. Lebih tambah wawasannya gitu. Selain itu kami juga ya teman-teman mengadakan kuis untuk teman-teman yang sedang menonton, yaitu berisi materi-materi podcast yang sudah kita bahas. Oh ya, jangan lupa juga untuk teman-teman memfollow akun media sosial kami di YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan juga lain untuk mendapatkan info-info terbaru dari Himpunan Mahasiswa Gizi, serta jangan lupa like dan komen video yang sudah ada ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan narasumber kita di podcast video informasi gizi atau Fimazi. Terima kasih kepada Kadera yang telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan sharing-sharing pengalamannya juga nih Kak. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Ayu Rahmasari sebagai moderator pada podcast hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.